Pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua baik-baik saja ya. Anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari dengan tema Gereja Persekutuan Para Kudus. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Ibu mengajak kita semua untuk berdoa. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Yesus, untuk semakin mengenal iman kami, yaitu iman akan Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam persekutuan gereja-Mu. Dampingilah kami dalam pelajaran ini, agar kami semakin mengenal dan mengimani-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Anak-anak, Gereja Persekutuan Para Kudus di dalam rumusan syahadat iman Katolik ditegaskan bahwa sebagai umat beriman kita percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, serta persekutuan para kudus. Istilah persekutuan para kudus baru dimasukkan ke dalam rumusan syahadat pendek pada abad keempat. Rumusan tersebut dapat dipahami sebagai keadaan, tetapi terutama harus dipahami sebagai sebuah proses keterlibatan gereja terhadap hal-hal yang kudus. Imanlah yang dijadikan dasar persekutuan adalah iman Yesus Kristus dan Roh Kudus. Itulah sebabnya gereja disebut sebagai tubuh Kristus. Para kudus adalah orang-orang beriman yang telah memperoleh kehidupan kekal di surga, sebagaimana dijamin oleh Yesus melalui sabdanya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Di dalam persekutuan, semua anggota gereja mampu menjalin persaudaraan dan berkomunikasi satu dengan yang lain, sehingga menjadi sehati dan sejiwa. Sifat sehati dan sejiwa bagi kaum beriman menyiratkan kesatuan, baik kesatuan di dalam gereja yang masih mengembara di dunia, maupun dengan anggota gereja yang menderita di dalam api penyucian, serta gereja yang mulia dalam kemuliaan surgawi. Persekutuan gereja diikat oleh tubuh dan darah Kristus, yaitu kesediaan untuk melakukan kehendak Allah sebagai makanan utama umat beriman. Dengan demikian, persekutuan para kudus bukan hanya sesuatu yang bersifat fisik atau lahiriah, tetapi juga yang bersifat rohani, yaitu persekutuan dengan anggota-anggota gereja yang telah meninggalkan dunia ini. Iman dan keyakinan terhadap persekutuan para kudus merupakan ungkapan iman gereja untuk dapat menikmati kesatuan seluruh umat beriman kepada Kristus di dalam roh. Dalam tradisi gereja Katolik terdapat istilah santo, santa, beato, beata. Istilah tersebut merupakan penghormatan kepada orang-orang tersebut karena kesucian imannya, jasa serta pengorbanannya. Semua istilah tersebut berarti yang disucikan. Rumusan syahadat menegaskan bahwa kita mengimani persekutuan para kudus. Persekutuan para kudus adalah himpunan orang-orang yang semasa hidupnya menunjukkan nilai-nilai iman, kesucian, dan menyerahkan seluruh hidupnya untuk kemuliaan Allah. Meskipun mereka telah wafat, iman akan Kristus yang satu menjadi tali pengikat persekutuan dengan gereja yang masih bersiara di bumi. Baik anak-anak, di sini Ibu mempunyai sebuah cerita tentang kisah dari Santo Stefanus. Santo Stefanus adalah sebagai seorang beriman yang kokoh dan penuh Roh Kudus, dan salah satu orang yang diangkat oleh ke-12 untuk memangku jabatan diakon atau pelayan meja, barangkali sebagai pengurus rumah tangga jemaat. Ia seorang Kristen Yahudi yang tinggal di Yerusalem dan bisa berbahasa Yunani. Ia pandai berpolemik dan sangat radikal dalam pandangannya mengenai tradisi-tradisi dan lembaga-lembaga Yahudi. Ketika berada di hadapan Sanhedrin, ia dengan tegas membantah semua tuduhan kaum Farisi dan membela karya misionernya di antara orang-orang Yahudi. Pembelaannya diperkuat dengan mengutip kata-kata kitab suci yang melukiskan kebaikan hati Yahweh kepada Israel. Oleh
karena itu, ia diseret keluar tembok kota Yerusalem dan dirajam sampai mati oleh pemimpin-pemimpin Yahudi yang tidak mampu melawan hikmatnya yang diilhami Roh Kudus. Senjata utama untuk melawan musuhnya ialah cintanya akan Tuhan. Cinta itu demikian kuat mendorongnya untuk bersaksi tentang Kristus, meskipun ia harus menghadapi perlawanan yang kejam dari musuh-musuhnya. Bukan sampai saat terakhir hidupnya di dalam penderitaan sekian hebatnya, ia masih sanggup mengeluarkan kata-kata pengampunan ini, "Tuhan, janganlah dosa ini Engkau tanggungkan kepada mereka itu." Laporan tentang pembunuhan Stefanus itu menyatakan bahwa Saulus hadir di sana dan memberi restu terhadap pembunuhan itu. Namun apa yang terjadi atas Saulus di kemudian hari sebagai pahala besar bagi Stefanus ialah bahwa Saulus, musuhnya yang utama serta penghambat ulung gereja, bertobat dan menjadi Paulus, rasul terbesar bagi kaum kafir. Stefanus mati sebagai martir kira-kira pada tahun 34. Gereja memperingati Santo Stefanus martir setiap tanggal 26 Desember. Anak-anak, kisah tadi menceritakan tentang kisah dari Santo Stefanus. Kesimpulan dari cerita di atas yaitu, Stefanus adalah seorang yang penuh dengan kuasa dan hikmat, dan seorang yang beriman yang kokoh dan penuh Roh Kudus. Ia adalah salah satu orang yang diangkat oleh ke-12 untuk memangku jabatan diakon atau pelayan meja barangkali sebagai pengurus rumah tangga jemaat. Baik anak-anak, kesimpulan dari Injil Yohanes bab 6 ayat 35-58 yaitu, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Apabila kita lapar akan roti hidup, kita tentu akan datang kepadanya dan percaya kepadanya. Sebaliknya, jika tidak merasa lapar akan roti hidup, sudah pasti kita tidak datang kepadanya, tidak percaya kepadanya, menolak dan menentangnya. Baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu mengajak kita semua untuk berdoa. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena Engkau telah melindungi kami selama kegiatan pembelajaran ini. Sekarang kami mau pulang, lindungilah kami dalam perjalanan pulang, agar kami tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat. Nama-Mu yang kudus kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.